Selamat datang kembali di Screensavers ID, di mana kita adalah sebuah podcast yang ngomongin film. Tapi udah lama banget ya. Seperti biasa setiap episode baru kita pasti ngomong kayak gitu. Udah lama banget ya. Enggak sih, baru Star Wars akhir tahun ya. Oh, akhir tahun ya. Jadinya sebulan lu. Udah kenyang kan waktu itu Star Wars 6 episode langsung ya. Iya. Subjektif. Ya, sebelum kita mulai episode kali ini, Screensavers ada gue Regi, Ada Tri. Ada Sani, ya sebenarnya ada satu lagi Bapak Jaka, tapi Bapak Jaka hari ini lagi Lembur. berhalangan hadir ya. ada Gi Deadline. Padahal paling expert urusan yang film Iya. bakal kita omongin nih. Iya. Iya. Ya udah, gitu deh. Oh ya, untuk episode kali ini kita bakal bahas Deadpool. Deadpool. Cue the music. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. We can't allow this, Deadpool. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. Oke, gimana Deadpool setelah sepanjang tahun digempur oleh marketing campaign yang luar biasa ya. Marketing campaign-nya gue cukup salut sih, maksudnya Regi kayaknya udah mulai ngerasa agak gengges ya sama marketing. Gue awal-awal sih gue seneng ya, tapi akhir-akhir mulai bulan Januari kemarin gue udah agak-agak capek sama Fatigue marketingnya. gitu. Tapi menurut gue tetap gue salut sih sama marketing campaign-nya itu kayak Iya. konsisten dan mereka kayak selalu tap in di semua hari raya dan whatever it is, Iya. sampai ke Korea pun mereka foto sama Yuna segala. Iya, itu gila sih, maksudnya itu niat banget ya. Gue selalu sih sampai MU aja di itu Iya, ada diajakin kerja Yang sama. Rooney. Iya, maksudnya gue fans Liverpool sih, tapi terus langsung di unfollow. Nggak. Kita sempat ini ya, Ray kayaknya sempat khawatir kalau marketingnya gembar-gembor, tapi takutnya overhype. filmnya overhype, Iya, nggak pokoknya sebanding dengan semua marketing effort. Gue takut Deadpool sama Zoolander 2. Soalnya marketingnya dua-duanya sama-sama lucu. Gitu. Tapi ya itu sih karena biasanya kan kalau marketing bagus, filmnya belum tentu bagus. Gitu. Jadi anyway, kebetulan kita semua di sini udah pada nonton. Jadi gimana, mungkin dari Shani dulu? Kalau gue mau yang tadi takut overhype marketing campaign, tapi ternyata begitu gue nonton sesuai lah dengan ekspektasi gue gitu kan. Deadpool kayak gitu, terus menurut gue fourth wall-nya nggak terlalu banyak, tapi nyampe ya cursing segala macem, intinya ya Deadpool banget gitu. Jadi gue sih sebenarnya suka aja gitu, tapi apa ya, kayaknya bisa lebih, nggak tahu sih apa karena di sini disensornya lumayan ini ya, lumayan banyak dan lumayan kan banyak yang zoom tuh, yang sensor zoom itu mungkin kayak yang menurut gua kurang, jadi gore-nya kurang gitu. Iya, gore kurang. Maksudnya soalnya kan selama marketing filmnya udah dibilang kalau ini film R-rated nih, Iya. ini sadis banget, bla 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 bla. Tapi setelah ditonton ternyata nggak ya mungkin itu juga sih karena Syari tadi bilang mungkin karena sensornya di zoom jadi kita nggak terlalu lihat banyak darah atau apa gitu. Cuman Soalnya di beberapa review luar kan katanya ini paling apa namanya, gore-nya kelihatan banget gitu kan, darah di mana-mana segala macem, tusuk-tusukan. Buat gue iya sih, gue nggak mempertimbangkan sensor kemana. Cuman buat gue waktu kemarin nonton, gue malah agak, menurut gue kayak nggak terlalu gore. Ya mungkin ya gue juga udah mungkin referensi film yang begitu agak banyak gitu ya. Cuma maksudnya kalau dibandingin kayak menurut gue masih lebih grafik Watchmen sama Kingsman kemarin tuh masih jauh lebih grafik. Iya. Untuk hal tertentu ya masih oke lah gitu. sebenarnya mungkin R ratingnya lebih dari bahasa ya. Lebih Bahasa ke sih, konten. bahasa. Lebih dari Konten. bahasa dan daripada aksinya sendiri gitu. Dan kalau gue ngelihat banyak kan ya, sebelum kita masuk ke isu kenapa banyak orang yang bawa anak-anak yang nonton Deadpool, banyak juga orang-orang yang mungkin salah ekspektasi dengan menaruh embel-embel ada Marvel di filmnya. Jadi banyak yang nyangka ini kayak film another superhero kayak movie, Spider-Man. ya, another superhero movie. Tapi banyak juga orang yang ternyata shock dan kaget gitu, nggak nyangka kalau ternyata kontennya Dewasa sekasar itu. dan sekasar dan sedewasa itu. Kayak banyak yang nggak siap sama adegan berdarah-darah dan kata-kata kasarnya kasar. gitu. Cuman ya gimana ya, maksudnya ya Deadpool sebagai karakter juga mungkin Emang begitu kan? Emang begitu dari- dan nggak semua orang tahu ya Deadpool seperti itu gitu kan. Iya. Tapi maksudnya emang bagus sih, berarti kan Marvel gue nggak tahu sih istilahnya menaruh aja apa membuang Deadpool, karena gue melihatnya Deadpool ini adalah film coba-coba. Budgetnya sendiri kan Iya. rendah banget ya gitu Budgetnya kan. rendah, terus si Ryan Reynolds sendiri berusaha untuk yakinin Kembali lagi studionya
untuk membuat film itu sekitar 11 tahun apa gitu kan, jadi Iya lama. Awalnya kan teaser yang di iya berapa tahun lalu ada teaser yang di 2 tahun. Iya, 2 tahun lalu di Highway itu kan teasernya tuh. Heeh. Terus itu kan yang di shoot sama Ryan Reynolds dan si sutradaranya Deadpool buat meyakinkan studio yang di Fox ya. Ya Fox kan? Fox. Fox untuk bikin film Deadpool dan akhirnya mereka kan suka gitu. Sutradaranya itu yang bikin Zombieland ya? Gue lupa. Oh iya. Kalau Iya, nggak iya, salah iya. yang bikin Zombieland. Tapi emang gue salut sih sama, ya maksudnya Ryan Reynolds dengan semua effort campaign ini, dia benar-benar sangat menjiwai campaignnya gitu ya. Iya, Jadi makanya- ya, tapi itu berasa kayak emang ya film yang emang coba-coba. Buat gue sendiri, karena gue termasuk kayak agak telat nontonnya di saat semua orang udah pada Udah nonton, jadi mungkin gue juga nggak terlalu dapat efek surprise-nya, mungkin bisa dibilang ya. Ada beberapa jokesnya, buat gue sendiri jokesnya agak terlalu all over the place, lucu, Iya, tapi iya, maksudnya iya. ternyata nggak selucu yang gue harapkan gitu. Jadi mungkin kalau buat gue, karena ya itu kalau Regi bilang emang gayanya Deadpool kan pasti kayak apa, rapid jokes langsung Iya, semua iya. gitu ya. Jadi ngerasanya kalau gue mungkin kayak nggak ada setup sama punchline itu nggak berasa, karena saking semuanya tuh udah Iya, kayak iya. wah Terlalu dilempar cepet gitu, gitu ya. jokesnya kayak dilempar, jadi kayak mungkin kayak kalau dibandingin Ant-Man tuh jokesnya lebih dapat jokesnya, karena dia kayak ada setup lebih Iya, enak iya, gitu iya, kan iya. jatuhnya. Oh iya, kalau Deadpool kan bener-bener Kayak makanya gue pas setelah gue nonton Deadpool, gue mikir pertama kali adalah istilah throwing shit at the wall and seeing what sticks. Maksudnya kayak ya lu lempar banyak banget jokes ke penonton dan kayak ya lu berharap aja ada yang nempel ke penonton gitu. Gue sih mikirnya gitu. Dan gue lihat jokes-jokesnya itu lebih banyak referensi buat anak 90-an nggak sih Iya. maksudnya? Tapi gue ini sih, gue suka meta jokes yang Iya. Oh, iya. untuk dia masalah ya McAvoy or Stewart itu one of the best kalau menurut iya. gue gitu. Terus kayak gimana dia nyindir studio, wah ini kurang ngomong kita ini bahas spoiler nggak Spoiler, sih tadi? spoiler. Spoiler ya. Ya apa studio nih kurang budget banget nih, cuma bisa nge-hire 2 X-Men Itu gitu gue kayak gini. itu lucu banget sih, gue suka banget. Lucu sih, sama gimana dia nyindir Hugh Jackman dan Wolverine. Iya. Yang kayak gitu-gitunya Green lucu. Lantern gitu kan. Nyindir Green Lantern, pokoknya semuanya itu lucu sih. Gue sebenarnya nggak gitu suka banget sih pas selesai nonton juga. Ya gue jadi nggak enak kayak semua orang pada suka, cuman gue nggak gitu suka. Gue terhibur sih, jujur gue terhibur pas nonton, gue ketawa-tawa gitu. Walaupun mungkin nggak kayak Atri tadi bilang nggak terlalu yang lucu gimana banget, tapi gue tetap ketawa-ketawa. Dan ya at the moment gue terhibur, cuman setelah itu pas gue pikir-pikir lagi kok emang secara struktur filmnya nggak gitu oke. Iya. Ya Terutama secara plot ya udahlah iya, gitu ya. Terutama sekitar sejam pertama di mana plot di Flashback. highway Iya. plot di highway itu majunya sedikit banget dan lu terus-terusan di flashbackin terus gitu. Ya dan flashbacknya agak emang kelamaan sih kalau menurut gue. Dan jadinya kayak itu buat gue merusak pacing filmnya. Dan gue sempet agak bosen di ya sekitar kayak setengah jam 40 menitan gue udah bosen sih gitu. Sebelum akhirnya plotnya maju lagi kan. Itu baru seru lagi gitu. Cuman untuk sejam pertama kayak agak ngebosenin. Jadi kalau misalnya gue nonton ulang mungkin kayak nggak terlalu semangat gitu loh. Karena mundur lagi. Bahkan plotnya pun Agak sebenarnya kurang suka sangat gue. kalau di luar kita kalau kita ngebuang flashbacknya itu plotnya kayak emang sangat sederhana banget, dan dibilang ya klise lah dengan susupan romance dengan Iya. Morena Baccarin yang cantiknya gak ada obat, Iya yang malah bakal cantik banget. parah banget gitu. Dan ya film ini juga Ed Skrein Filmnya tuh kayak film Dario Naharis Ed Skrein tuh Dario favorit gue di Game of Thrones. Dia kan Dario yang awal, dari yang asli di tuh. yang awal. Yang mukanya kayak pornstar. Pokoknya pornstar abis kayak mukanya keras, terus habis itu rambutnya panjang-panjang gimana gitu. Terus dia kayak suka goreng Daenerys, terus gue jadi kayak gitu ngomongnya. Kayak gitu. Si Ajax tuh kayak ini nggak sih, kayak tipe-tipe film TV series gitu nggak sih, bukan yang tipe Menacing filmnya. karena gue sama Regi tuh menyangkanya tadi kita bahas gitu ya, gue pikir tuh dia henchmen, di atas dia tuh kita Iya, pikir masih ada organisasi iya, apa gitu. iya. Oh ngomong-ngomong itu si parodi Agent Smith-nya lucu sih itu. Itu kan yang main Galaxy Quest kan. Oh iya ya. Galaxy Quest nih yang jadi aliennya. Itu lucu banget. Ya maksudnya kayak sengaja dibikin kayak Agent Smith. Supporting karakternya juga nggak gitu bukan memorable sih, nggak gitu nggak gitu menarik sih buat Tapi gue. TJ Miller yang jadi siapa namanya? Oh, gue lupa. Temannya tuh. Ya. Itu kayaknya lumayan lah. Itu lumayan. Gue baca di Banternya antara dia sama Reynolds tuh sama Iya, si gue West baca ini. beberapa review yang gue juga agak setuju sih sama kayak kritik mereka gitu sama Deadpool. Dia bilang kayak si TJ Miller
agak aneh. Gue lupa ini film School Reject atau di mana gitu tadi gue baca. Agak aneh TJ Miller yang katanya comic relief, padahal sebenarnya karakter utamanya pun udah komikal banget. Jadi kayak redundant gitu. Sama kayak tadi gue juga sempat ngobrol sama Atri, adalah si karakter si ibu-ibu yang buta itu kalau untuk gue sebenarnya nggak perlu. Itu Uhura bukan sih? Gue nggak tahu deh. Masa sih? Jadi Iya, gue belum baca apa-apa. Kayak gitu deh sempet. Si L gitu Baca ya. IMDb-nya. Soalnya ini apa namanya, dia jatuhnya tiba-tiba dimasukin ke cerita aneh aja gitu. Kan si Deadpool-nya lagi masukin cucian, ya kan? Iya. Terus tiba-tiba ada si ibu-ibu itu yang ngomong kasar, terus habis itu di beberapa scene kemudian dibilang kayak, lu masih kan kayak ibu-ibu yang Di gue laundry. ketemu di laundry itu. Tinggal di sini. Gue sekarang tinggal sama dia loh, terus kayak oke, gitu. Kayak kenapa tiba-tiba ada itu gitu kan? Terus sama Gue jangan hina gue ini. terus sama ya mungkin gue juga gak nyangka porsinya kalau Sus sama Negasonic ya sesedikit itu. Tapi gue suka banget sih, gue tuh suka banget mereka Tapi berdua tuh highlight filmnya. gua kira pertamanya mereka hanya muncul pas di highway aja gitu. Ternyata ada lagi di belakangnya kan. Jadi Tapi keren banget sih, Negasonic Teenage Warhead keren banget. Iya. Kalau Sus itu Keren emang boy banget. scout banget gitu ya. emang begitu. Emang begitu. Gitu. Menurut lo Ryan Reynolds sebagai Deadpool gitu? Bagus banget. Iya, Bagus makanya banget. satu-satu alasan yang memotivasi gue nungguin Deadpool tuh Ryan Reynolds, karena gue emang udah suka sama dia dari dulu, dan maksud gue masalah dia di bash Green Lantern menurut gue is not entirely his fault ya. Itu Jadi ya udah. satu joke yang gue suka. Sebenarnya kayak visual, bukan ya kayak joke visual gitu sih, waktu gue lupa deh kayak habis flashback atau lagi flashback atau apa, terus tiba-tiba flashbacknya muncul ke karakter Deadpool yang ada di Yang X-Men Wolverine Origins. Origins. Itu gue ada yang boneka itu. This is my precious one gitu kan, terus tiba-tiba ada karakter Deadpool lagi duduk gitu. Tapi dari pas pertama dia diculik saya Jack juga kan ada referensi ke sana yang dibilang I'm gonna sew your mouth gitu. Iya. We don't go there. Gue suka banget tuh yang Deadpool yang di X-Men Origins, terus kayak cuman beberapa doang yang ketawa gitu pas kemarin gue nonton, kayak sepi banget sih yang pada nonton. Tapi mendingan jangan nonton X-Men Origins sih. Jangan. Itu kocak banget. Jokesnya itu sih, jokesnya kalau lagi kena lucu banget, tapi gak semuanya, karena saking banyaknya jadi ya gak selalu lucu gitu ya. Tapi emang that's to be expected sih. Iya. Untuk film yang kayak jokes terus gitu. Mana? Tapi ini adalah pembuka film superhero di 2016 ya. Udah lagi belum sih kemarin? Sebelum ini? Enggak, Deadpool doang kayaknya deh. Iya. Pertama ini kan Deadpool kan. Deadpool start abis ini. Si yang filmnya Kemal itu. Oh iya, jagoan instan bener. Apa namanya? Jagoan instan. Jagoan instan. Itu perlu 3 menit buat diangetin dulu nggak? Apa harus dimakan nggak? Iya. Wah. Diguyur air panas. Iya makanya. Itu perlu di-review juga nggak tuh? Kita kan sering nge-review film superhero. Tapi ngehubungin sama X-Men Universe-nya juga bagus sih. Ya, maksudnya nggak terlalu maksa gitu. Lucu aja kayak si Colossusnya pengen Deadpool jadi Iya dari awal kayak X-Men udah gitu. ditunjukin gitu Dari kalau awal udah ditunjukin. aduh Deadpool nih, gue udah kayak ngajakin dia berapa kali. Iya, lucu banget gue. Tapi nggak mau. Harusnya ada sesi sendiri Jaka ngomongin reference, tapi karena Jaka tiba-tiba nggak ada, jadi Oh mungkin itu Geek Next Door yang udah. Oh iya, Geek Next Door. Kapan episode terakhir? kapan ya? Udah lama banget itu. Mungkin saatnya di revive. Extra Edition itu ini kalau yang suka Ferris Bueller, Iya, Ferris kan? Bueller's Day Out. Ferris Bueller's Day Off. Day Off. Iya. Itu salah satu apa namanya? Ya Homage ke sana. Iya, homage ke John Hughes sama segala macam. Jadi itu kayaknya sebenarnya emang dua ya teasernya. Jadi kan sempat si Deadpool keluar ngomong kayak ngapain lu masih pada di sini? Iya. Lu pulang gitu. Terus abis itu kan kayak Dia- di cut, terus abis itu ada lagi. Ada lagi. Itu kayaknya emang teaser keduanya gitu. Yang dia ngomongin Cable kan. Ya karena studionya nggak punya banyak uang buat bikin teaser kedua, jadi ya dia dibilang dengan itu. Mudah-mudahan. Ya tapi sekarang si Deadpool-nya udah gara-gara ini sukses langsung ada sequel-nya kan? Iya, sebelum filmnya tayang udah di greenlight sequel-nya. Kemarin kayaknya di timeline gue sempet lihat kayak aktor luar pada yang udah lagi campaign buat main jadi Buat si Cable. Ini sih yang main Yang udah tua. Yang main jadi Iya. itu kan Avatar Avatar. tuh ya? Oh. Si kaptennya. ya. Sebenarnya kayak permasalahan filmnya ini adalah kurang budget aja sih. Iya. Karena Ya untuk for a starter is okay lah gitu. gue kemarin baca kenapa si Deadpool selalu ketinggalan tas senjatanya adalah karena mereka sebenarnya nggak punya budget. Sampah. Jadi mereka nggak punya budget buat bikin shootout, jadi selalu dibikin kalau tas senjatanya ketinggalan. Gitu. Tapi ya, gue suka tuh si karakter si siapa Dopinder. Oh, Dopinder. Terus taksinya itu tuh gue ini banget maksudnya. Itu karena bridging doang gitu. Iya.
efektif lah. Dog killer. Jadi ya kalau buat gue sih itu aja, gue terhibur, tapi kalau misalnya gue melihat secara objektif kurang gitu. Tapi gue melihat ada potensi yang gede di franchise Deadpool ini sih. Gue begitu. Ya. Basically is a revenge film kan. Jadi Yeah. memang ceritanya Revenge love film. Ya, Iya. romance klise Romance, gitu lah. ya gitu-gitu. Tapi kayaknya memang studio dan ininya tahu yang pengen dinaikin ya Deadpool aja itu gimana. Iya. Tapi Kayak berhasil sih. fans yang udah nunggu sekian lama kayak at least mereka bakal cukup terhibur lah ya dengan Sangat terhibur karakter daripada- Deadpool yang berhasil dihidupkan oleh Iya. Ryan Reynolds sedemikian rupa. Gitu kan. Dihidupkan kembali oleh Ryan Reynolds semenjak Wolverine Origins itu. Gak usah dihitung ya. Dia kasihan banget ya, main film komik banyak juga, cuman kayak nggak ada yang bagus gitu, kecuali terakhir ini doang kan Deadpool yang Iya. lumayan. Yang ada potensi gitu Ah, masih ada potensi. buat di develop. Itu banyak loh. Ada Blade, ada Green Lantern, R.I.P.D. LAPD, apa lagi? Deadpool yang dulu kan. Tapi itu udah komik juga ya. Gue Iya, pikir iya, cuma 5, of Men in 5. Black doang. Gitu. Gitu. Lagi? Iya, Ryan Reynolds. Kalau belum nonton The Voice itu dia bagus banget di situ. Oh tapi iya. ngomong Ryan Reynolds, gue suka satu joke yang apa sih yang si Deadpool ngomong, lu kira Ryan Reynolds Iya. bisa segede ini gara-gara kemampuan acting? Itu Anjing, kocak banget. self-mockingnya gimana sih? Ngejek diri sendiri, kocak banget. Itu kalau di reviewer ada yang bilang ini kayak semacam PSA untuk jangan nonton film-film yang jelek gitu karena dia kayak X-Men, Iya, Origins, Green kayak Lantern, gitu-gitu. Iya, kan. Green Lantern. Semacam PSA yang semua orang udah tahu itu jelek gitu tapi kayak Kayak dia lu kayak j- mengkampanyekan Iya, lagi. iya, iya. You don't have to watch that. Gitu deh. Yang belum nonton, tapi jangan bawa anak-anak. Nah, ya ini Tuh, itu yang penting, itu yang penting. biasanya gimana Bapak Syadi, silakan langsung disampaikan. Deadpool adalah tipe anti-hero Anti-hero sebenarnya. sih, bukan superhero Jadi juga. bukan superhero. Terus memang di komiknya juga sebenarnya PG-13. Jadi 13 tahun ke atas. Filmnya memang dibuat R dari awal Ryan Reynolds bikin kayaknya memang pengennya R jadi bisa gore, bisa ngomong. Karena Deadpool kan emang ngomongnya kan sembarangan. Emang intinya karakter brengsek. Kalau udah brengsek lah gitu. It's not the apa The good role type model. model superhero tuh bukan gitu. Jadi memang harus R sebenarnya. Jadi kalau Orang misalnya udah nonton terus akhirnya keluar yang ngomel-ngomel, kok filmnya begini, ya suruh siapa nggak googling dulu Iya. gitu ya. Jadi tolong kalau mau nonton, Semua informasi ada di tangan Anda. Tinggal gitu doang. Deadpool. Iya. Ntar aja nonton Civil War atau enggak Batman Superman. atau jagoan instan ya. Atau jagoan instan. Itu Indonesia banget. Ada batik-batiknya J-nya gitu. Gitu deh pokoknya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya yang adalah Jagoan instan bukan? mungkin Batman Superman. Kita nggak tahu sempat nggak sih bikin film-film awal sekarang. Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Kita lihat nanti ya. Mentang-mentangnya pasti Batman Superman lah ya. Iya. Bulan Iya. depan. Bulan depan. Udah ya paling ya. Mungkin bisa lebih panjang kalau Jaka ada di sini. Iya. Tapi ya mungkin dia revival orang tua gitu. Ntar kita bikin khusus Jaka ngomong sendirian tentang Deadpool. Iya benar-benar. Udah, segitu aja. Udah gitu aja dulu. Kalau misalnya ada komen-komen mengenai filmnya bisa mention kita di @screensaversID atau ninggalin komen di Bawah. ini.